matematika ya 700 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Mustafa Akmal Farizal, teman-teman biasa manggil aku Akmal. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Mesin, DTM Angkatan 22, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Aku berasal dari Jogja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Kemal, biasa dipanggil Ais. Saya dari UGM, jurusan Teknologi Rekayasa Mesin, Angkatan 2022. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Adi Fahrul Rizky, biasa dipanggil Adi, dari program studi Teknologi Rekayasa Mesin, DTM Angkatan 22, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Asal saya dari Bekasi. Oke teman-teman, di sini aku mau ceritain sedikit tentang perjalanan aku untuk masuk ke UGM ini. Jadi sebelumnya aku masuk UGM ini lewat jalur UTBK atau waktu zaman aku itu masih namanya SBMPTN. Sebelumnya untuk perkenalan, aku ini berasal dari sekolah menengah kejuruan atau SMK, bukan anak SMA. Jadi emang pada awalnya karena memang aku basicnya dari jurusan teknik pemesinan, jadi emang punya niat atau punya motivasi belajar yang tinggi. Ada niatan juga untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang perkuliahan. Namun emang rencana dari awalku setelah lulus SMK itu bekerja, apalagi karena di daerah saya ini, daerah Bekasi, emang daerahnya terkenal pusat dari industri gitu. Nah, cuma karena aku ini kebetulan setelah lulus dari SMK ini masih umur 17 tahun, dikarenakan umur masih kurang untuk masuk ke dunia kerja, aku mencoba kesempatan dari tes UTBK itu untuk mendaftar di UGM, yaitu di Prodi Teknologi Rekayasa Mesin. Saya asalnya dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi, jurusan Teknik Pemesinan. Jadi sebelum jauh melangkah ke SBMPTN kalau aku dulu ya, itu sebenarnya aku lagi jebol SNM nih mas. Daftarlah aku di wilayah SMA aku dulu, karena aku SMA di Solo. Aku asal Jogja tapi SMA aku di Solo dan boarding school jadi di asrama di pondok gitu. Pilihan pertama aku di UNS Teknik Mesin sebetulnya. Kedua baru di D4 ini, D4 Teknologi Rekayasa Mesin. Terus selang berjalannya waktu akhirnya ada pengumuman dan ya di situ sedikit menyedihkan tapi juga bersyukur belum bisa lolos di SNM. Terus nyoba deh di SBMPTN, daftar SBMPTN. Kemudian pilihan pertama aku ambil lupa, tapi akhirnya singkat cerita tetap D4 sekarang ini yang bisa lolos. Jadi yang kedua. Terus walaupun ya itu kan sembari menunggu pengumuman SBM itu ya, aku udah daftar UM juga. Jadi UGM itu modelnya penutupan tes UM atau UTUL ya, lebih familiar dengan UTUL itu lebih cepat daripada pengumuman SBM. Jadi aku kadang sedikit ini bisa SBM bisa terima nggak ya, akhirnya menaruhlah dari peruntungan di UTUL juga, ternyata SBM-nya terima lolos gitu. Dia ada pegangan. Ya, kebetulan saya sendiri di sini lewat jalur UTUL ya, atau disebut juga jalur mandirinya UGM. Awalnya tuh saya nggak keterima di SNBP dan SMPT kalau namanya sekarang. Kalau dulu namanya SNM dan SBM. Nah di situ saya tuh mencoba terus buat masuk UGM. Tadinya tuh saya memilih jurusan elektro gitu, bagian elektro gitu. Terus ternyata saya balik pilihan saya. Jadi yang pertama tuh jadi mesin pas di UTUL. Proses belajar saya juga saya anggap lumayan ya mas, disiplin. Soalnya saya dari sekolah tuh ada bimbel dari sekolah. Lalu saya ikut bimbel di dekat rumah. Lalu ada ikut bimbel lagi bersama teman setiap Sabtu Minggu. Kalau dari aku dulu ya, kebetulan juga karena aku persiapannya masih minim, karena aku emang basicnya dari SMK ya, yang emang kebanyakan teman-temanku sendiri di angkatanku itu setelah lulus langsung kerja gitu ya. Cuma kalau dari aku sendiri untuk mencoba di UTBK ini, belajarnya itu lebih ke otodidak atau lebih ke mandiri ya. Jadi langkah pertama buat aku belajar UTBK itu cari informasi sebanyak mungkin,
dari teman-temanku yang punya pengalaman lebih, terutama yang dari anak-anak SMA itu, karena mereka pasti lebih mempersiapkan lebih awal daripada aku. Jadi aku menggali informasi banyak dari mereka, apa-apa saja yang perlu aku pelajari dan apa-apa saja caranya supaya belajarnya itu jadi lebih efektif gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri, awalnya itu setelah aku tahu nih kalau misalnya UTBK ini waktu itu masih ada TPA atau TKA gitu yang isinya itu mata pelajaran SMA kayak fisika, kimia, biologi, matematika, IPA itu kan nggak ada di SMK nih. Nah itu jadi aku harus belajar ekstra, mencari informasi sebanyak mungkin kayak dari sosial media, dari Twitter. Itu biasanya banyak banget komunitas belajar yang emang dia mempersiapkan buat ujian UTBK-nya itu sendiri. Terus juga selain belajar sendiri juga harus sering ikut tryout. Tryout itu untuk simulasi ketika nanti UTBK itu soal-soalnya seperti apa, dan di situ juga kita disimulasikan untuk mengerjakan soal dalam waktu tertentu, jadi lebih dilatih aja seperti itu. Emang waktu itu juga kebetulan baru tahu infonya itu 1 bulan kurang sebelum UTBK, jadi ya harus belajar ekstra dan cari informasi aja sebanyak mungkin. Terus jangan lupa berdoa juga. Cukup berat karena emang kebetulan di SMK juga kan nggak dipelajari lebih dalam ya, terutama di mata pelajaran seperti yang saintek tadi, seperti yang aku ambil. Jadi kepikiran kuliah di universitas itu kalau aku jujur di awal kelas 12 kelas 3 SMA. Jadi mulai di situ baru mulai ada kepikiran buat belajar tentang yaitu SNMPTN, SBM. Nah, karena aku di pondok ya mas, di boarding school, jadi sebetulnya ada sedikit keterbatasan buat belajar. Tapi itu ya menurutku bukan masalah sih, karena banyak juga temannya keterbatasan pakai HP pertama. Tapi bersyukurnya kenal teman-teman juga, join circle yang ambis, jadi banyak dukungan dari kanan kiri. Terus pinjam buku-buku kakak tingkat nih yang ditinggal di perpus, tak pakai aja tuh, yang nggak peduli mau keluar atau enggak, yang penting belajar filmnya dulu lah. Ini soal SBM kayak gini gitu. Terus singkat cerita perpulangan lulus dari pondok itu aku masih ingat banget, tanggal 15 April, tanggal 22 Mei-nya itu tes SBM. Jadi cuma punya kurang lebih 1 bulan untuk buka HP. Jadi dalam 1 bulan itu aku nyoba ikut tryout online di banyak sih pilihannya kalau di internet tuh. Terus sambil baca-baca tips and trick kalau ngerjain, sedang buntu-buntunya ngerjain waktu di tes. Misal ada hacks-nya lah untuk ngerjain SBM gitu sih. Kepepet sih sebenarnya. Enggak, kalau waktu itu tangan kita tuh nggak pakai ini mas, nggak pakai UTBK unitas. Kalau proses saya tuh dari awal masuk kuliah tuh emang sebenarnya udah mau masuk ke UGM, udah ngincar nilai raport dari awal masuk sekolah tuh udah nilai raport udah dikejar, terus belajar terus gitu. Dulu di sekolah saya tuh ada yang namanya belajar malam gitu mas, itu nggak wajib tapi yang mau ikut boleh gitu. Udah dikejar terus dari kelas 10. Tapi mungkin gara-gara sekolah saya masih baru ya, masih sekitar baru 6 tahun, mungkin pas SNBP makanya nggak lolos, belum ada alumni di sana juga. Terus buat SNBT mungkin kurang hoki gitu ya, mungkin. Terus kalau lewat utulnya itu ya sebenarnya sih nggak terlalu berharap juga, soalnya udah ditolak dari awal gitu di UGM. Jadi pas ngerjain sebenarnya lancar-lancar aja sih, malah nggak yakin, cuma lebih banyak berdoa. Tapi ada usahanya juga buat bisa ngerjain. Belajarnya tryout juga. Nah pas kan saya sempat jadi gales itu, les yang dekat rumah saya ini, saya ngerasa kan sama SMA dekat-dekat sini juga ya. Wah saya tuh ngerasa paling bego lah gitu. ngerasa paling bahagia, soalnya teman-temannya tuh kayak ngerjain soal tuh udah pada lancar-lancar banget gitu. Sedangkan saya kayak satu soal tuh mikirnya tuh lama banget. Terus kadang pas udah dibahas juga belum tentu langsung ngerti gitu. Nah makanya saya kadang suka saya ulang lagi di rumah gitu, buat jadi pembelajaran. Karena lo milih vokasi emang soalnya dari orang tua sendiri tuh lebih berharap anak itu jago praktik gitu mas.
Terus misalkan nanti kalau sudah lulus gitu, misalkan jadi atasan gitu disuruh turun ke lapangan kan, ada problem atau apa, masa atasannya nggak ngerti masalahnya kan? Jadi harus tahu dulu di lapangannya kayak gimana. Kebetulan dulu tuh pokoknya dari awal tuh mikirnya pengen masuk teknik mesin, jadi ya pokoknya ranah teknik mesin gitu. Kok kebetulan banget di beranda YouTube tuh ada ya D4 teknologi rekayasa mesin. Tak baca-baca juga di webnya SV gitu. Ternyata ini sama aja, ini sebenarnya memang ranah teknik mesin, cuma mungkin nama prodi yang baru dan sedikit beda, jadi kita ulik-ulik ulang terus ya jadi deh pilihan. Di sisi lain emang aku basisnya emang suka fisika, terus walaupun nggak paham sampai sekarang tapi masih tertarik sekali dengan fisika, dengan semua teori-teori output-nya. Jadi ya penasaran terus sama fisika. Kenapa milih vokasi dan sarjana ini tak bedakan jadi praktikal dan akademisi ya mas. Vokasi yang praktikal, sarjana yang akademis. Jadi aku mikirnya kalau di vokasi di praktikal itu ya kita mengerjakan sesuai dengan keadaan di lapangan dan yang praktis aja gitu, yang lebih simpel maksudnya, simpel gitu. Mungkin karena basicnya background saya dari SMK ya, lebih relevan aja untuk mendaftarkan diri di vokasi ini. Terus juga secara kurikulum dari vokasi sendiri emang dia base-nya emang lebih ke praktikal daripada teori, jadi emang lebih relate aja sama diri saya yang emang background-nya dari SMK ini gitu. Kalau dari aku sendiri itu UTBK-nya jujur udah lupa karena udah 3 tahun yang lalu, tapi yang aku ingat itu ya sekitar 600 lebih dikit. Nah itu juga paling tingginya kebetulan di fisika. Yang total tuh baru ingat sih, tapi kalau nggak salah 600 kurang 600 gitu. Kalau ini di matematika apa ya? 300 sekian ya. KA. Mungkin kalau UTBK aku tuh rendah ya hitungannya, cuma di 560-an. Tapi yang paling tingginya tuh kalau nggak salah matematika. Ya tadi sempat tahu di depan nih, tapi yang bikin dalam tanda kutip nangis banget itu ya sebenarnya udah dimulai dari setelah pengumuman SNM gitu mas. Karena aku dari SMA swasta dan sangat sedikit yang terima di SNM, terus ini sempat overthinking lagi bisa nggak ya masuk di UGM, kan deket rumah juga masa nggak bisa. Itu yang pertama itu udah bisa banget kan di pondok ya mas, itu sampai jam 2 sampai jam 3 malam itu masih belajar sendirian di masjid karena emang nggak boleh belajar di kamar yang lampu cuma boleh nyala di masjid, jadi ya belajar saat malam di masjid itu sendirian. Terus ini tiap hari kerjain nggak pernah ada yang paham itu apakah ada probability aku masuk UGM ya. Yang kedua, yang ketiga emang nggak ada HP. Dulu saya pernah pinjam HP terus mikir wah ini kalau pakai HP aku bisa belajar juga ya. Ternyata emang memaksa tidak bisa pulang HP dan ya udah terima aja. Terus akhirnya masih ada waktu 1 bulan di terakhir sebelum tes ini sih ngebut tadi. Kalau di aku sendiri titik terendah ketika belajar buat nyoba di UTBK itu sendiri sebenarnya karena emang waktu buat aku belajar itu tergolong cukup sebentar ya untuk belajar dari sekian banyak yang perlu dipelajari dari UTBK itu sendiri. Sebenarnya lebih ke motivasi sih kalau dari aku, motivasi dari orang sekitar yang emang tuh ngerasanya kayak bikin overthinking aja gitu. Ya seperti pressure kayak lu itu bisa nggak sih lolos di situ, sedangkan saingan lu aja belajar bertahun-tahun tuh cuma dalam waktu segini emang bisa ngalahin anak SMA yang emang pengen daftar di situ juga gitu. Apalagi notabene di situ di UGM ya, jadi ada pressure tersendiri aja gitu kayak dari orang sekitar tuh emang sebenarnya lebih ke meragukan gitu. Kalau dari aku sendiri lebih ke demotivasi aja gitu, kayak banyak overthinking ini bakal lolos enggak gitu. Oh seperti itu. Ya akhirnya bisa memberikan pembuktian juga pada orang-orang sekitar. Yang penting segala apapun kalau misalnya kita usahakan juga pasti hasilnya juga nggak akan mengecewakan gitu. Alhamdulillah.
Titik terendah saya mungkin dari awal masuk sekolah kan memang udah niat udah belajar, udah dikencengin, ngincer nilai rapor juga. Terus kayak terakhir tuh udah sampai mau belajar gitu loh, udah nggak mau belajar lagi gara-gara emang dari SNBT tuh udah ketolak terus jalur prestasi juga udah nyoba ketolak terus. Ya pas utul itu nyoba, ya udah gitu kadang belajar seadanya aja. Cuma ya udah gara-gara udah saking muaknya buat belajar gitu dari kelas 10 buat ngejar PTN gitu. Semangat aja gitu buat ngerjainnya, gak gampang nyerah. Kalau dari aku sendiri emang kebetulan waktu itu kan pengumumannya itu ketika jam 3 sore dan itu emang aku posisinya lagi di rumah dan emang dari orang tua sendiri tuh juga lebih ke oh ya udahlah kalau nggak keterima nggak apa-apa. Jadi waktu itu posisinya cuma ada aku sama kakak perempuanku di rumah dan ketika aku buka itu juga nggak berharap banyak. Ketika dibuka ternyata lolos itu ya pasti aku sendiri ada shock tersendiri ya, dan emang di situ agak terharu dan refleks aja gitu, nangis gitu karena rasa bersyukur bisa diterima kuliahnya gitu. Lebih takut ke tolongnya aja sih, lebih malu. Iya, jadi emang nggak banyak selebrasinya aja. Waktu terima ya pengumuman itu ya kan gini, sebelum mencari aku manggil ibu dulu. Datang kan ibu. Jadi kalau seneng aku seneng bareng ibu, kalau sedikit kecewa ya sedikit kecewa bareng ibu. Nah, gitu jam 15 lebih 05 over 5 menit setelah pengumuman baru berani ngetik, akhirnya login deh. Kepleset keterima. Ngapain gimana kata ibu? Ya bagus. Ya sebenarnya dari ibu kalimat pertanyaan diucapkan adalah bukan akademis mas, jadi jangan lupa ngaji. Jadi ya secara tersirat itu tuh gambarin kalau ini bukan cuma usahamu gitu. Ini pasti karena pertolongan Gusti Allah dari doa ibu sih. Kalau saya sebelum buka itu tuh ngerasa udah kayak biasa aja, soalnya udah ketiga kali ketolak. Terus paling pasrah juga kalau nggak dapet, ya udah kalau dapet alhamdulillah. Tapi kalau pas udah dibuka terus saya kan dapet, seneng sampai buat JJ sih. Oke, satu kata buat DTM, solidarity. Menurut saya, bagi teman-teman yang belum tahu DTM atau yang sudah atau yang baru masuk di DTM itu sebenarnya bukan tempat orang-orang yang sempurna. Jadi kita semua mungkin berawal dari yang kurang sekali belajar, terus kita baru digembleng di DTM. Jadi tempat berproses DTM itu sebetulnya bukan orang-orang pintar yang masuk. Tapi kita sama-sama pintar bareng di dalam, sama-sama lulus dalam keadaan pintar yang di ranah masing-masing tapi masih dalam teknik mesin. Mungkin kalau dari aku ya terus berproses dan mengikuti perkembangannya zaman gitu, adaptif juga. Terima kasih, see you.